warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih, wa ashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pendengar Radio Indonesia program 4 di mana saja berada, puji syukur pagi hari ini mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan yang kalau ini benar-benar manfaatkan, banyak hal yang bisa kita raih setelah kita bangun pagi, sholat subuh, dan kemudian menyempatkan diri duduk di depan pesawat untuk sama-sama menyimak kajian Allah yang dianugerahkan kepada kita mengenai menunaikan ibadah haji. Kita yang masih menunggu giliran, saya kira ada semangat kuat menuju ke sini. Tapi bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, minimal ini penyegar bagi kita bahwa menunaikan ibadah haji adalah rukun agama kita yang kelima, yang masing-masing dari kita memang ingin ke sana bagi yang belum, dan tentunya tidak pernah lengkap-lengkap bagi kita, bagi yang memang kepingin ke sana. Namun yang kedua ini biasanya ditutupi dengan kita menunaikan ibadah umrah. Hadirin dan hadirat yang terhormat, menunaikan ibadah haji tentunya memang memerlukan kesabaran menjelaskannya. Sehingga kalau hanya 2, 3, 4 episode mungkin kurang. Karena haji itu adalah realisasi ibadah yang tidak hanya ibadah yang maliyah dan jasadiyah. Tapi ibadah yang di situ memang layak lengkap kita persiapkan. Karena tatkala kita berangkat menunaikan ibadah haji, fisik kita juga ikut beribadah. Bahkan keluar dari negara kita, dari negara Indonesia, terbang lagi sepanjang sekitar 11 jam, kadang 12 jam, tergantung penerbangan yang ada pada saat itu. Pada kesempatan ini kita masuk ke bagian gelombang ibadah haji. Menunaikan ibadah haji, para pendengar yang terhormat, umumnya dibagi menjadi dua gelombang. Bisa kita sebut kalau menuju dari Indonesia menuju ke Madinah dulu, ya tentunya lewat Jeddah ya. Kadang-kadang Indonesia dulu menuju Madinah,
Dari Madinah baru ke Mekah, dari Mekah baru ke Jeddah, baru ke Indonesia pulang. Ini biasanya disebut dengan gelombang ibadah haji yang pertama. Nah, gelombang kedua itu dari Indonesia langsung Jeddah, baru Mekah, baru kemudian ke Madinah, baru pulang ke tanah air. Gelombang-gelombang ini layak kita ketahui. Karena apa? Karena melakukan ibadah haji itu berinteraksi dengan dunia luas. Bukan saja kita berinteraksi dengan sesama kawan-kawan dari Indonesia yang satu pesawat. Dari Indonesia saja ada beberapa embarkasi. Oleh karena itu harus siap mental. Berangkat gelombang pertama, siap. Berangkat gelombang kedua, siap. Nah, persiapan ini yang membawa kita insya Allah diberi nasib bejo, kata kawan-kawan, ketika menunaikan ibadah haji. Lebih-lebih ibadah haji memang kita sudah siap, karena maklum menunggu saja bertahun-tahun. Di masa saya berbeda dengan di masa sekarang ini. 2002 yang lalu, wah, yang penting dananya ada, siap dilunasi, tinggal rampung lunas, berangkat kapan. Begitu sekarang kita harus menunggu bertahun-tahun. Tapi tidak masalah, karena pemecahan itu sudah ada solusinya, tinggal kita sabar menunggu. Bagi yang menunggunya tidak akan terlalu lama, tapi ada dana. Daripada rekreasi, misalnya rekreasi keliling dunia, habis dana sekian. Ada rekreasi yang terkait dengan ibadah dan bagus. Mungkin berangkat umrah dulu. Kan sama habisnya dana, naik pesawat juga. Ke negara-negara, misalnya ke Eropa, ke apa kan, jam-jamnya tinggi juga. Biayanya habis. Nah, kalau kita sempat berangkat umroh, wah, alhamdulillah. Di situ banyak juga hiburan dan bagus-bagus. Timur Tengah sekarang gedung-gedung menjulang di situ aja. Baik, kita masuk ke gelombang pertama. Jemaah haji berangkat gelombang pertama. Ini kalau kita Semarang ini Jawa Tengah, berangkatnya dari Donudan sana. Alhamdulillah, biasanya petugas-petugas dari masing-masing kota atau kabupaten sudah memberangkatkan menuju Donudan. Alhamdulillah. Semarang biasanya dipersiapkan dengan berangkat lewat bus, diatur sedemikian rupa. Alhamdulillah. Bisnya rata-rata bagus-bagus. Naik Mercy, alhamdulillah. Sampai di Donudan. Sampai di sana tidak langsung berangkat. Minimal 1 hari ada di sana, di situ ada briefing, ada persiapan berangkat, apa yang harus kita pakai selama menunaikan ibadah haji nanti. Kita diberi gelang. Masing-masing diberi gelang, karena jemaah itu memang harus dikenali identitasnya dengan memakai nama Indonesia yang bisa dieja oleh orang Arab. Dan itu memang begitu, karena menunaikan ibadah haji ada kalanya kita ini keluar dari tempat, jalan-jalan sendiri. Nah, mau coba, ternyata hilang. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikendalikan antara lain dengan memakai gelang dimanapun saja kita berada. Ketika wudhu pun dipakai begitu, ya. Ketika sholat juga dipakai. Ke berbagai tempat dipakai gelang itu. Nah, yang paling penting, ikut gelombang berapapun kita, itu tetap akrab dengan ya, gelombang di mana kita berada itu.
Dan jangan lupa bahwa di dalam tiap-tiap regu pemberangkatan itu biasanya ada kepala regu atau kepala rombongan. Nah, kepala regu dan kepala rombongan itu bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya. Bagi yang sudah dibina tentunya sudah tahu ini. Minimal kita mengingatkan bahwa dengan regu kita tahu kelompok paling kecil ya dalam pemberangkatan itu. Nah, dengan rombongan kita tahu lebih besar dari itu, yang biasanya kalau regu ya ada karunya kepala regunya, kalau rombongan ada karomnya kepala rombongan itu atau ketua rombongan itu. Nah, masing-masing itu kalau kita dapat menggaulinya dengan baik, dengan akrab, wah alhamdulillah banyak sekali bantuannya, mempermudah kita. Karena perjalanan kita itu yang harus kita perhitungkan sekitar 40 hari. Bisa 41, bisa 49, juga bisa kurang dari itu tergantung kepada ketentuan yang ada. Yang jelas kita perhatikan sekitar 40 harian. Berangkat ke Danudan menuju ke tempat tergantung gelombangnya. Kalau ke Madinah, maka kita setelah dari Indonesia, ya tentunya umumnya ya kalau tidak langsung ke Madinah dari Indonesia atau tidak langsung ke Madinah, biasanya berhenti di Jeddah dulu. Nah, di Jeddah ini biasanya kita sudah memakai pakaian ihram dan biasanya sudah memulai niat kita. Seperti kita maklum, tentunya jangan kita bingung kalau Indonesia mengikuti tamattu, ikut saja ketentuan haji tamattu, karena menurut hemat saya ini yang paling mudah dan paling pas kita ikuti untuk ibadah haji itu. Ada yang sudah berpengalaman beberapa kali haji, kadang-kadang tidak mengambil tamattu, dia mengambil ifrat, terserah. Kalau orang sudah pengalaman kan tidak bingung. Nah, karena kalau ifrat jelas, ifrat ini tunggal menunaikannya itu, dan itu agak ruwet. Ya, kalau orang-orang sudah terlatih tidak apa-apa ifrat. Sementara ini tamattu saja dulu, ikut tamattu dulu. Nah, begitu sampai ke Madinah, di Madinah apa pekerjaan yang penting? Paling tidak 3 hal yang layak kita ingat. Pertama, di Madinah kita biasakan menjadi muslim yang baik, dekat dengan Rasulnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka di Madinah ini kita sempatkan diri hadir ziarah makam Rasul, sampaikan salam kepada Rasulullah. Di situ ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Nah, di Madinah ini kita bisa ziarah kepada beliau. Ini ada di sebelah Raudhah namanya. Di Madinah, selain ziarah ke makam Rasul, sempatkan diri kita salat arba'in. Ini yang banyak kita lakukan. Saya pikir ini ibadah-ibadah positif yang layak kita biasakan. Selama 5 waktu diusahakan kita full beribadah, sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah jelas kalau di tempat-tempat biasa ya dilipat gandakan pahalanya bisa ba'in wa ishrina darajat. Ya, 27 lipat. Padahal kalau di Madinah ya itu pun kali 1000. 1000 di Madinah itu. Pahala kita luar biasa, eman-eman. Sempatkan salat 5 waktu selama disebut arba'in biasanya ya. Arba'in itu berarti 40.
Ya, 40 kalau 5. 5 ini kan 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Sekitar 8 harian kita berada di Madinah. Tunaikan. Jangan dikurangi sedikit pun. Nah, lebih-lebih bagi yang sudah sehat. Dan harus dilihat. Kalau sekarang ini musim panas. Panasnya kadang-kadang antara 43 sampai dengan, ya, saya dulu pernah tahun 20-an itu 51. Panas sangat. Tapi bagi kita yang bisa menyiasati, panas tidak apa-apa. Bisa kita lakukan, diatasi. Pakai sandal yang agak tebal, yang enteng begitu. Ya siaplah sandal jepit apa-apa. Ada sandal yang memang enteng itu 10 real biasanya kita beli. Nah, yang kedua, tutup kepala. Jangan lupa, karena terik panas begitu rupa, siapkan kacamata hitam. Sehingga seperti apapun teriknya, jalan tenang saja dan kita melihat sesuatu hitam semua. Tidak usah terasa apa, tenang saja, dihadapi saja. Orang melihat hitam kan tidak apa-apa. Bayangan di bawah yang asalnya kelihatan ya bagus seperti warna aslinya, pada saat siang tidak apa-apa, terlihat hitam semua. Ya orang-orang ataupun burung dara ataupun kucing, ya kita lihat hitam semua, tidak masalah. Nah, itu sekitar 8 hari berada di Madinah. Setelah berada di Madinah, biasanya hari-hari selanjutnya kita mengarah keluar dari Madinah untuk menuju Mekah. Ini yang tidak boleh kita lupakan cara-caranya, bahwa kita menuju Mekah ini sudah akan menunaikan ibadah yang sebenarnya. Ibadah haji. Dan ibadah haji itu kalau tamattu tentunya dengan niat umrah seperti kita sudah sebutkan sebelumnya. Jadi kita menuju ke tempat yang namanya Bir Ali, Masjid Bir Ali. Di situ disebut juga Abar Ali. Tempat itu tidak lama dari Mekah. Ada yang menyebut 20 kiloan. Kita tidak pernah melihat secara langsung, tapi sekitar itu memang 20 kilo. Kalau satu menit dari Madinah menuju ke situ, rata-rata kita ambil 1 menit, lebih kurang 20 menitan kita sudah sampai di masjid itu. Di Masjid Bir Ali itu, ingat, kita sudah dalam kondisi sudah memakai pakaian ihram. Rata-rata kita diingatkan oleh mutawif supaya benar-benar kita ini dalam keadaan sudah memakai pakaian ihram. Bagi kaum laki-laki, pakaian ihram itu 2 lapis. Lapisan bagian pusar ke bawah dan lapisan atas. Nah, pakaiannya pun sudah dikenalkan oleh para penyelenggara, para panitia dan yang lainnya mengenai ini. Nah, yang layak dilakukan sebelum berangkat menuju Mekah ke Bir Ali adalah tentunya kita mandi lebih dahulu, mandi yang bersih. Karena sempat boleh kita memakai wangi-wangian, dipakai wangian untuk badan, bukan untuk kain ihramnya. Jadi badan kita seperti, ya, di badan bagian mana yang sering kalau keringat terasa tidak nyaman, ya, bagi lingkungan. Nah, ya diberi apa yang harum-harum boleh masih. Rambut pun kita masih boleh memakai wangi, ya, memakai minyak. Tapi ingat, sampai sebelum niat. Kalau sudah niat, tidak boleh lagi memakai wangi-wangian seperti itu. Nah, cuaca yang panas begini kadang-kadang bisa diantisipasi. Ada sekarang yang memberikan jasa berupa memakai payung, tapi payung itu bukan payung yang dipegang tangan. Kadang-kadang dilekatkan di kepala dengan aksesoris sehingga bisa memayungi kepala.
banyak kawan-kawan yang sudah pintar seperti itu tidak usah memakai payung yang tidak. Mereka memakai payung khusus. Ini sudah dimodifikasi oleh kawan-kawan di masa sekarang ini. Nah, hadirin yang terhormat, okelah berangkat kita dari hotel menuju Mekah melewati Bir Ali. Di Bir Ali ini bagi yang ingin mandi kadang-kadang baik, tapi menurut hemat saya tidak usah mandi lagi saja. Paling tidak ambil wudhu. Bagi yang ingin buang air kecil saja secepatnya. Nah, antisipasi, ya, kalau supaya tidak turun naik, diusahakan tuntas, ya kita buang air kecil, habis begitu sholat di Masjid Bir Ali itu. Karena masjid, ya bedanya orang masuk rumah dan masuk masjid. Muslim yang sudah paham, masuk masjid biasanya sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Baru setelah itu kita sholat sunnah lil ihram itu. Monggo niatnya terserah keyakinan masing-masing. Ada yang sudah sholat sunnah lil ihram, ada yang menggunakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Yang penting melakukan sholat itu. Ada yang langsung di masjid itu kita niat, disempurnakan lagi niatnya di atas bis. Ada yang niatnya sepakat bersama-sama di atas bis saja. Karena ketika di bawah kadang-kadang masih ada ini, masih ada itu. Disempurnakan di atas bis saja. Alhamdulillah, begitu niat sudah disampaikan. Nawaitul umrata wa ahramtu. Dan seterusnya itu lillahi ta'ala. Maka kita benar-benar sudah berada dalam kondisi sudah siap dengan yang kita lakukan dengan ibadah haji. Nah, hadirin yang terhormat, dengan berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka kondisi kita sudah terikat sempurna dengan Allah. Posisi kita sebagai hamba sudah berada dalam perjanjian dengan Allah. Kita ingin menunaikan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam ibadah haji kita. Maka dianjurkan sepanjang 400-an kilo kita ini memperbanyak membaca sesuatu yang manfaat. Antara lain mengingatkan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu adalah ungkapan memenuhi panggilan Tuhan. Kita sebagai hamba yang diciptakannya, Allah menghendaki kita ini hidup berhasil. Tidak ada kezaliman dalam agama itu. Allah sendiri sudah menyatakannya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharapkan berlaku zalim kepada hambaku. Ya, tentang diriku. Begitu Allah. Berarti tidak ada yang dizalimi dari kita ini semua. Kaitannya dengan kehidupan beragama. Maka kita ketika itu sudah betul-betul ketika sudah memakai pakaian ihram, larangan-larangan ihram jangan sampai dilanggar. Nah, larangan-larangan ihram, pantangannya jangan sampai dilanggar. Apa antara lain larangan-larangan itu? Yaitu memakai pakaian penutup kepala bagi laki-laki. Menutup wajah juga tidak boleh. Ketika sudah ihram memakai wangi-wangian tambahan tidak boleh. Memotong kuku juga tidak boleh. Boleh sebelumnya. Menghilangkan rambut ya sebelum waktunya juga tidak boleh. Menikahkan
Bersebadan juga tidak boleh. Membunuh binatang yang haram dibunuh, tidak boleh. Merusak tumbuhan di tanah haram juga tidak boleh. Memakai minyak di kepala atau di wajah, tidak boleh juga. Memakai kaos tangan juga tidak boleh. Nah, ini harus kita penuhi. Biar haji kita marem begitu ya. Nah, ini tuntutannya seperti itu saja, tidak banyak. Penuhi itu. Sehingga betul-betul terasa yakin kita benarnya yang kita lakukan. Dan jangan dilanggar. Ingat juga, karena jalan darat ini agak jauh, ya, bagi yang memakai bis, ya, sekian jam kan, sekitar 4 jaman atau lebih. Ya, kalau cepat sekitar 4 jam, kalau lambat ya mungkin bisa tambah lagi. Nah, suatu ketika kita turun di suatu tempat, mau minum-minum dulu atau makan-makan dulu. Ingat, biasanya pada waktu minum itu kita buang air kecil. Hati-hati. Kadang-kadang kita mengangkat sesuatu di atas, ke atas betis, betis akhirnya kelihatan. Padahal kita mau buang air kecil. Kalau di dalam tempat buang air kecil sendirian tidak masalah. Tapi kalau bersama orang lain kita ngangkat betis untuk wanita, ini sudah kelihatan anggota badan kita. Laki-laki juga begitu, hati-hati. Aurat jangan sampai kelihatan orang lain. Kita jaga diri kita. Ya, sampai benar-benar sampai di Mekah dan kita sudah menunaikan tawaf. Hadirin yang terhormat beserta hadirat, ketika kita sudah berjalan menuju ke Mekah, biasanya awal menuju ke Mekah ini tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi ke hotel dulu. Lalu dari hotel itu ditentukan sebaiknya kapan kita mulai tawaf. Bisanya diberi waktu sekitar 2 jaman. Kalau sampainya malam hari dari perjalanan Mekah ke Madinah ke Mekah, maka di malam hari biasanya nyari waktu kita. Ada yang suka jam 10 malam, ya benar jam tidur, kita tawaf di situ. Biasanya kalau malam lebih enak karena yang lain tidak sepenuhnya malam. Tapi ada kalanya juga banyak rombongan yang suka begitu, sehingga ketika malam berlangsung pun masih terasa ramai. Tapi tidak masalah. Malam lebih dingin kondisinya daripada di siang hari yang panas misalnya begitu. Nah, alhamdulillah tawaf dilakukan, sa'i pun kita lakukan. Ya, setelah sa'i dilakukan tentunya ada kewajiban-kewajiban lain. Nah, baru kemudian begitu selesai, jangan lupa fardu yang lain juga diingat bersama-sama. Nah, nanti ada yang disebut rukun, ada juga yang disebut wajib, itu ada bedanya. Ini minggu depan saja kita bahas ini biar agak detail. Yang paling penting pada saat memasuki gelombang ini adalah ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Gelombang pertama ini tidak sepenuhnya hanya berlaku seminggu, tapi bisa jadi ada waktunya, tenggang waktunya. Gelombang pertama, gelombang awal, gelombang tengah, gelombang akhir. Di pertama ini ada gelombang kedua, gelombang pertama, gelombang tengah, gelombang akhir. Biasanya begitu, kawan-kawan mengenal itu. Nah, bagi yang gelombang pertama, maka di Madinah ini sekitar ya semingguan atau 9 hari, sekitar maksimal sekitar itu. Nah, di Mekah cukup banyak kita. Yang paling penting baik di Madinah ataupun di Mekah, saya ikut mengingatkan. Karena ini penting menurut hemat saya, jangan banyak berbelanja. Rampungkan pekerjaan penting dulu, baru kemudian di mana perlu kita berbelanja. Jangan dari awal sudah belanja terus. Nah, nanti ibadahnya kurang khusyuk ya. Yang diingat ya beli emas, yang diingat beli tasbih, yang diingat beli perak, yang diingat oleh-oleh lah, terganggu kita ibadah itu. Ada baiknya fokuskan kita ke ibadah di akhir, biasanya bolehlah
Ya sekedarnya saja dengan berlebih-lebihan, karena yang penting ini ibadahnya. Rampung begitu, rampung di Madinah sampai ke Mekah. Di Mekah inilah nanti kita akan melaksanakan ibadah haji yang sebenarnya. Nah, di mana ibadah haji nanti ada fokus yang namanya wukuf. Nah, karena ini pengantar ke arah yang pokok-pokok di bagian episode ketiga ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita sempurnakan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.